Jangan beli HP ini. Ya, coba dong, jawab dong. Duit gue. Ya suka-suka gue lah mau beli HP apa. Gak, bercanda gue. Intinya jangan terprovokasi sama judul yang gue buat. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas Galaxy A01 dari Samsung, bukan dari Apple. Dan ini harganya 1 jutaan. Mungkin buat lo yang udah pantengin channel ini lo udah tau lah bahwa dulu banget gue pernah beli HP ini di PS Store. Dan ya di video ini gue pengen ungkapin sedikit apa yang gue rasain mengenai handphone ini. Dan ya lu juga udah tahu bahwa belakangan ini gue upload handphone 1 jutaan terus karena gue juga ingin melengkapi beberapa koleksi video gue di channel gabut ini mengenai handphone yang harganya lumayan murah, biar biar lebih banyak lah rasa-rasa video yang ada di channel ini meskipun gabut semua yang diupload. Dan gue minta saran dong, handphone apa lagi yang harganya 1 jutaan, coba lu tulis di kolom komentar. Soalnya otak gue tuh nggak nyampe mikir jauh mengenai merek-merek HP yang murah. Soalnya otak gue tuh nyampenya mikir buat yang montok-montok, yang mulus-mulus, yang gemes-gemes, yang hangat-hangat gitu. Oke, jadi si Samsung A01 ini gue pakai udah lumayan cukup lama. Dan di video ini lebih ke video experience gue mengenai handphone ini, dan yang gue rasain adalah jangan beli HP ini. Tapi ada tanda kutip ya, jangan beli HP ini kalau lo belum punya HP utama. Ya, correctly. Karena handphone ini sejatinya nggak bisa diandelin banget. Sebenarnya gue nggak bisa ungkapin ini secara cepat pada saat handphone ini gue beli. Padahal gue udah bisa kasih simpulan, cuman gue kayak nggak fair lah. Gue pakai dulu lah gitu, baru gue cincai dulu lah ini HP, baru gue bisa ngomong seperti ini. Dan akhirnya gue udah agak sedikit pede karena gue udah pakai handphone ini cukup lama. Dan yang gue rasain di handphone ini adalah LEMOT, lemot parah banget, pakai banget anjay, jadi banci. Nggak, sorry, bercanda. Jadi handphone ini yang gue rasain adalah semua yang ada di handphone ini adalah standar. Mulai dari layarnya mungkin nitsnya rendah banget kalau boleh dibilang, karena kalau gue pakai di luar ruangan, apalagi di bawah terik sinar matahari, langsung kena paparan sinar matahari alias ultraviolet, dan gue nggak pakai body lotion, dan dimana kulit gue bisa gosong, dan disitulah layar ini kayak sedikit gelap, redup, dan susah dilihat. Jadi untuk brightnessnya di handphone ini kurang maksimal lah, cuman no complain. Di sini gue jangan sangkut pautin sama harga ya. Gue cuman pengen ungkapin apa yang kurang dari HP ini aja. Sebatas itu tok, nggak ada masalah brand apapun itu. Soalnya banyak banget yang sangkut pautin gue lah kalau gue nge-reviewnya kayak ngomongnya terlalu gimana gitu. Seakan-akan gue, ya bang lu kan dibayar Realme anjay, gue dibayar Realme gak tuh. Ya bang lu kan Apple fanboy anjay, Apple fanboy sejati gak tuh. Padahal ya HP gue juga bukan iPhone, dan you know lah, gue tuh nggak terlalu mikirin merek atau apapun itu, cuman ngegas sikit apa salah gitu kalau memang itu yang gue rasain dan memang itu yang gue pengen ungkapin. Jadi ya bodo amat lah masalah begitu-begituan. Dan untuk masalah layar ini sebenarnya untuk kualitas warnanya itu bagus, cuman ya kayak gue bilang tadi, gue ada merasa kayak kurang nyaman ketika memang ya cahaya alias ya pokoknya paparan cahaya yang ada di sekitar ruangan lu, entah itu di dalam ruangan atau di luar ruangan, jadi gue kayak kurang rasa nyaman aja. Untuk sensitivitas juga nggak ada masalah, dan gue rasa ya untuk layar cuman kekurangan itu aja. Dan gue pakai browsing handphone ini nyaman, enak, karena ini adalah salah satu handphone menurut gue paling compact, paling nyaman dipegang, dan kayaknya tuh ringan banget, kayak sambil tidur-tiduran baca-baca artikel di browsing-browsing gitu, browsing-browsing ringan gitulah. Menurut gue ini salah satu handphone the best yang bisa lu milikin pada saat ini. Yang pertama harganya murah, yang kedua ya memang handphone ringan, dan ya you know lah Samsung after sale kalau lu mau servis di mana-mana ada. Dan sekarang ngomonginnya agak merembet dikit, senyaman-nyamannya lo browsing, tapi nih lo bisa lihat nih, lo bakal ngerasain yang namanya kayak ada lagi-lagi gitu, kayak ada nge-lag gitu, mengingat gue agak males sih nyebutin spesifikasinya gimana gitu ya. Soalnya dengan harga, gue beli nih handphone harga 1,5 ya kan, 1,5 dengan yang internal 32, memorinya 32. Jadi kalau lu bayangin punya duit 1,5 dan lu alokasikan buat merek lain, itu bisa the best banget, lu bakal dapat handphone yang jauh lebih smooth dibandingkan si Samsung A01 ini. Makanya gue bilang
Jangan beli HP ini kalau lu nggak punya HP utama. Alasan pertama adalah lemot. Serius, lemot banget cuy. Gue bodo amat lah lu mau bilang gue pro merek atau apalah, gue nggak peduli. Tapi yang gue rasain itu emang lemot banget nih HP. Dimana kayak lu beraktivitas terus lu butuh keadaan yang cepet banget kayak ngetik cepet atau apapun itu gue ngerasa itu emosi banget sama ini handphone. Kadang pengen gue lempar gitu kan, sayangnya nggak ada anjing lewat. Kalau ada anjing lewat kan enak, lempar HP ini ya sekalian mati tuh anjing. Anjay. Kayak kasar banget gue ngomong ya. Dan menurut gue handphone yang gue punya ini adalah salah satu handphone terlemot ya, di samping merek-merek yang sebelumnya gue bilang lemot. Tapi ya lu nggak bisa nyalain handphone ini juga kenapa bisa lemot, mengingat memang pangsa pasar yang dituju bukan buat yang arogan-aroganan make HP. Dan nggak ada salahnya juga sih, cuman gue saranin jangan beli HP ini kalau lu belum punya HP utama. Tapi kalau lu udah punya HP utama yang menurut lu itu powerful dan menurut lu udah cukup lah performance-nya, tapi lu pengen sedikit privacy atau sedikit memang ada gadget kedua, gadget tambahan, HP ini cocok banget men. Pertama adalah compact banget, itu yang pertama. Yang kedua adalah handphone ini ringan, compact, iya itu adalah suatu kombinasi yang menurut gue bagus. Karena ada handphone yang kecil, enak dipegang, compact ukurannya, tapi berat. Tapi handphone ini cukup ringan, jadi menurut gue dipegang ya bakal nyaman. Nah ini lu bisa lihat beberapa aplikasi yang in running, dan menurut gue dengan aplikasi yang lu lihat segini aja gue udah ngerasain kurang nyaman pakai ini handphone. Ini belum HP-HP ya. Kalau lu kayak bener-bener lagi gabut banget kan, gabut parah, balas chat, apalagi WhatsApp lu itu ada grup-grupan, notif di mana-mana, dan lu juga harus masukin data dari email atau apapun itu dari nih HP, bisa meledak otak lu, otak lu meledak, dan HP-nya nggak kenapa-napa, lu nyemokat HP nggak kenapa-napa. Anjay, ngomong apa gue? Tapi yang jelas, handphone ini adalah salah satu handphone yang menurut gue nggak banget direkomendasiin dari gue buat lo beli. Kalau lu belum punya HP utama ya, ini gue notice sekali lagi. Jadi biar nggak aneh-aneh gitu kesimpulannya. Dan gue bisa nyebutin poin nyamannya mungkin nggak banyak ya. Ini gue nyebutin dulu lah kurang-kurangnya. Terus kedua adalah, Yang seterusnya adalah kamera. Untuk kamera Samsung ini menurut gue biasa aja banget, pakai banget, dan memang ada dua lensa dan satu ala-ala bokeh gitu. Tapi entah kenapa hasilnya itu masih bagusan si Xiaomi dan si punyanya Realme. Karena ya ya lu udah tahu lah, udah rahasia umum lah masalah kamera-kameraan. Si Realme dan Xiaomi itu improvisasi di handphone yang harga 1 jutaan, 2 jutaan itu gede banget inovasi mereka. Jadi menurut gue untuk Samsung yang satu ini udah agak ketinggalan zaman. Dengan harga segitu lu bisa dapetin yang lebih the best lagi. Tapi di antara kawan-kawannya atau rival-rivalnya yang inovasinya tinggi, ada kelebihan di kamera Samsung A01 ini. Entah kenapa aturan kan yang namanya kamera itu, giliran cahayanya bagus tuh bagus hasilnya kan. Giliran cahayanya jelek, cahaya gelap maksud gue low light banget, itu hasilnya pasti jelek kan, kayak ada bintik-bintik gitu, noise gitu. Tapi ini handphone kebalikan men, kebalikannya HP tuh. Jadi kalau gue foto di kayak cahaya yang cukup gitu, yang lumayan terang lah, siang-siang lah, nggak usah banyak bacot gue ngomong. Gue foto nih HP Samsung A01 ini siang-siang, itu gue bandingin sama kawan-kawan yang lain, kawan-kawan sejolinya yang lain maksud gue, itu nih handphone kalah gitu, padahal cahayanya bagus. Tapi ada tapinya, ini kamera bagus banget, the best banget ketika lu foto di ruangan yang minim cahaya. Jadi entah kenapa waktu gue tes dengan si Redmi 9A, yang kemarin gue buat videonya, dan gue bandingin langsung sama si Samsung A01 ini kameranya menang cuy. Di dalam ruangan yang cahayanya minim, kamera ini menang. Entah kenapa kalau cahaya yang ruangannya bagus, terang gitu, hasil fotonya itu kayak kabut gitu. Bukan kayak kabut ya, kayak kurang tajam lah warnanya ya. Kayak gimana sih, kayak lu habis bangun tidur, mata lu tuh masih berat banget, ngeliat cahaya masih belum normal. Ya mirip-mirip kayak gitulah. Jadi ini kamera agak aneh menurut gue. Bagusnya kamera ini buat foto yang cahayanya kurang. Tapi ketika cahaya ruangan yang oke, yang lumayan banyak, entah kenapa si kawan sejolinya maksud gue itu jauh lebih the best dibandingkan si Samsung A01. Coba lo tulis di kolom komentar para pengguna Samsung A01, siapa tahu bisa kasih experience lo mengenai kamera si Samsung ini.
Oke lah, ini gue sekarang pengen kasih poin-poinnya aja lah daripada gue nyerocos bacot kepanjangan. Jadi poin yang gue nggak suka sama nih handphone adalah pertama lemot yang kedua adalah layarnya kayak kurang gitu untuk brightness-nya maksud gue, dan yang ketiga adalah kualitas speakernya biasa aja. Dan ya selebihnya ya oke lah. Dan sekarang poin yang gue suka dari nih HP. Poinnya adalah pertama yang kayak gue bilang tadi, compact. Yang dimana tuh masukin kantong enak, dipegang enak, gak terlalu gede, simple, dipakai satu tangan juga masih oke lah, meskipun agak-agak sulit tapi masih enak karena ringan juga. Dan yang gue suka dari ini handphone adalah sebenarnya agak berat buat gue bilangin karena sebenarnya nggak terlalu penting desainnya. Lu pernah mikir gak sih kalau lu beli handphone lain itu desainnya tuh warna-warni bling 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 gitu, tapi nggak dengan nih handphone. Jadi menurut gue apa karena memang warnanya, tapi kalau lu ambil pilihan warna yang black menurut gue ini cakep banget. Karena kelihatan elegan aja meskipun handphone ini sebenarnya nggak elegan-elegan banget, tapi ya dipegang enak kayak gitu. Jadi kalau lu kayak megang nih handphone di coffee shop atau apapun itu kelihatan black gitu, menurut gue ya nggak kelihatan murahan banget, tapi ya you know lah itu semua masing-masing ke selera lu sendiri.